Ketika kita menuruti segala perintah Tuhan, berarti kita memuliakan Tuhan. Nah, kita memuliakan Tuhan melalui tindakan perilaku kita. Jadi jemaat Tuhan, ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita taat dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Yesus sendiri sudah menunjukkan teladan bagi kita bagaimana dia datang bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi dia melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus dia. Dia taat kepada Bapa yang telah mengutus dia, sehingga di dunia ini dia boleh menjalankan setiap tanggung jawab, bahkan pelayanannya, karena dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, bahkan dia datang ke dunia ini untuk melayani kita semua, melayani manusia di dunia ini. Dan jemaat Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Bayangkan saja, saya mengambil contoh ketika orang tua memberikan nasihat kepada kita dan mereka memberikan perintah jangan melakukan ini dan itu, tetapi terkadang kita anak-anaknya tidak mau mendengarkan dan kita akhirnya melakukan ini dan kesalahan sebagainya, dan tentunya orang tua akan sedih dan mereka akan merasa sedih. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan melarang kita melakukan ini dan dia memerintahkan kita untuk taat kepada dia, tetapi kita tidak mau menuruti perintahnya, dan otomatis hati Tuhan akan sedih kepada kita. Jadi marilah kita jemaat Tuhan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya sehingga Bapa dimuliakan. Poin yang kedua, kita memuliakan Tuhan dengan hidup yang berbuah baik. Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu akan menjadi murid-murid-Ku. Ya, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Ya, berbuah di sini dimaksudkan adalah karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ya, ketika hidup kita menghasilkan buah yang baik bagi dunia ini, maka dunia akan melihat Kristus itu di dalam diri kita, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui cara kita menjadikan hidup kita dimuliakan oleh Bapa, dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ya, saya mengambil contoh, ada pohon yang sehat dan menghasilkan buah, tetapi ada juga pohon yang bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, dan pastinya pohon yang tidak berbuah itu pasti tidak akan ada gunanya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, terkadang kita hanya tahu bertumbuh, kita datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi apakah kita sudah menghasilkan buah di sekitar kita? Kita mempraktekkan kasih itu untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah kita menjadi teladan atau memberi dampak kepada orang-orang di sekitar kita? Jadi marilah jemaat Tuhan, jangan sampai kemana-mana kita hanya membuat masalah kepada orang lain. Kita membuat onar di mana kita pergi, di situ ada masalah. Tetapi marilah dimanapun kita pergi, kita membawa damai itu, kita membawa terang kasih Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan kita. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir, ya, saya harap kita belum ngantuk ya, karena sebentar sekali saya khotbah ini. Ya, supaya kita tidak lama-lama. Poin yang ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi sepenuhnya. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, hidup untuk memuliakan Tuhan itu berarti hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukan hanya sebagian saja, tetapi seluruhnya. Ya, hidup kita ini adalah ibadah. Ibadah yang sejati itu adalah ketika kita menjalankan setiap aktivitas kita
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjalankan setiap aktivitas kita sesuai dengan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya ketika kita datang ibadah hari Minggu saja baru itu namanya ibadah, tetapi ketika kita pulang dari sini, kita juga melaksanakan ibadah kita, yaitu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Seperti Yesus yang sudah datang ke dunia ini dan memberikan seluruh hidupnya dari palungan sampai dia disalibkan. Sejak dia lahir sampai dia mati, dia menyerahkan kehidupannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita pun dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita, ya, waktu kita, talenta kita, tenaga kita, bahkan cita-cita kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya, kita tahu sebentar lagi akan kita rayakan Natal, ya, baik itu Natal gabungan, jemaat, organisasi. Mari gunakan talenta, tenaga kita untuk melayani Tuhan, karena ketika kita melayani Tuhan, kita memuliakan Bapa di surga. Amin. Ya, mari kita jemaat Tuhan, kita bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kita ini memiliki fungsi dan talenta bahkan bakat yang berbeda-beda, ya. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai masak, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai main tamborin, apapun itu. Ada yang kuat tenaganya bisa netek baboy dan sebagainya, ya. Pergi membersihkan sekeliling gereja, itu adalah pelayanan, ya. Jadi gunakan semua yang ada pada kita untuk melayani Tuhan selagi kita masih bisa dan mampu. Karena terkhusus anak muda, kalau disuruh untuk memuji Tuhan atau melayani Tuhan di gereja, jangan tolak. Kalau masih bisa dan sanggup, mari terima itu. Karena ketika kita sudah tua, nah kita yang akan menyesal sendiri. Awak pedal hit muda, tiga itu dulu nyanyi Kak Juma, ya. Jadi gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil kita. Jadi mari kita gunakan kesempatan yang masih ada dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan untuk kita pada siang hari ini, hidup untuk memuliakan Tuhan itu berarti kita taat kepada firman-Nya, ya. Kedua, kita berbuah dengan karakter dan perbuatan kita. Yang ketiga, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang hidup, mati dan bangkit untuk memuliakan Bapa, sekarang giliran kita. Ya, giliran kita menjalankan hidup ini bukan untuk pribadi kita, bukan untuk kesenangan pribadi kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Jadi pertanyaannya untuk kita, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan atau tidak? Itu adalah kita bisa jawab itu di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah menghasilkan buah atau apakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi jemaat Tuhan, mari kita gunakan dan kesempatan kita selagi kita masih kuat untuk memuliakan Tuhan. Jadi sebagai ayat penutup, saya ulangi lagi di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita tujuannya untuk memuliakan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sikat firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan akan mendengar dan mereka akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan juga kelanjutan ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.